Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Neti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Jadi saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu, Bang? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecat-pecat itu yang hakim miskin, apa dia bilang? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu semua hal-hal yang kan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Begitu lengkapnya super tim medsos dia bawa, lengkap dengan puluhan bodyguardnya. Ya, waktu mulai sidang dia sudah kuasai semua kursi persidangan, mungkin agar pada saat live bisa teriak-teriak gitu loh, ya, bisa teriak-teriak. Kemudian pada saat si Elida Neti, termasuk juga si istrinya Ade Suryani mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas di persidangan yang menyerang hakim juga. Itu kalau itu sempat live semuanya, termasuk kata-kata si Rasman yang mukul-mukul meja. Semua sudah membujuk dia untuk, semua telah membujuk dia untuk, sampai ada Kapolres, ada Kasaserse, ada aparat hukum, ada petugas keamanan persidangan, panitera kepala, sampai ketua majelisnya tertuduh begitu. Koruptor tidak bisa ganti hakim. Itu disiarkan secara live TikToknya, itu sangat menyedihkan. Karena biar kemanapun kita ingin pengadilan kita itu jangan terhina begitu. Jadi yang dihina majelis hakim, pengadilan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ini nggak ditahan orang seperti ini, maka gimana ya, orang pencuri kayu, pencuri gua aja sering ditahan sama pencuri ayam. Ya. Tidak ini kan tetap ya, tidak itu kan ini pembuktiannya karena kita tidak boleh.
Karena kan sudah jelas dakwaan terhadap dia itu kan dakwaan karena dia memposting 11 kali dalam dia punya IG Hotman itu pelaku kejahatan seks, kelainan seks. Perhatikan tuduhan itu kan harus bisa dibuktikan di persidangan. Kalau sudah menyangkut seks, itu apa itu? Asusila bukan? Orang bodoh juga tahu itu asusila. Makanya hakim mengatakan bahwa karena materi persidangan menyangkut asusila, undang-undang mengharuskan, bukan apa kata hakim, undang-undang mengharuskan harus tertutup. Langsung dia panik karena sudah disiapkan tim etos dan semuanya sudah disiapkan banyak orang, bahkan istrinya pun disiapkan dengan istrinya itu dari mulai awal sidang sampai terakhir mulutnya yang paling banyak berteriak-teriak. Mudah-mudahan dia juga segera ditetapkan statusnya mau jadi apa terserah kepada penyidik. Tapi yang paling fokus adalah kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat juga terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok yang sudah dipersiapkan secara matang dengan tim yang komplit. Bagaimana sih Bang, jadi kedepannya seperti apa sih Bang? Seperti apa ya? Seperti sekarang. Kalau pemeriksaan akan ada panggilan. Bakal ada panggilan yang lain-lain, bakal ada pemeriksaan hakim. Menurut penyidik 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Ya, kalau untuk Rasman dari Hotman, lu kasih kerugian lebih mahal dari kerjaan gue, nggak akan bisa maaf. Kalau gue dikasih bukit uranium 700 ton, gue pikir-pikir. Tapi benar, itu kan lawakan ya. Percaya nggak Mas? Apa? Percaya nggak? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangan buat tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di daerah Kuningan. Iya deh, kalau kamu memang bisa kan saja. Saya nggak dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu. Punya asli secantik asli gua. Kedatangan Rasman dan gimana nih? Dia sudah sadar. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun pengadilan negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia sudah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang sesudah makan bakau mungkin, ya termasuk siapa itu si Firdaus itu, otak sadar sudah sadar, ya makanya saya sekali lagi kepada Bapak Kapolri, ya karena penghina itu diucapkan secara live TikTok dari awal sidang sampai keluar kata-kata kalau tahu sama hakim itu kalau ini orang tidak ditahan, gimana wibawa pemerintah kita, gimana wibawa lembaga peradilan kita, gimana wibawa hakim, gimana wibawa kepolisian kita, ya gitu. Jadi harus dari segi apapun alasannya ini orang pantas segera ditahan karena pasalnya memungkinkan, yaitu pasal 335 yang menurut bahwa pidana bisa dikecualikan, bisa ditahan walaupun ancamannya kurang dari 5 tahun. Gak mau bukti apa, hanya video-video yang terlihat mulut Haji Suryani yang jauh kurang cantik dibanding asli gua. Apalagi satu lagi mak siapa tuh pengacara itu? Itu juga ada video tadi ada semua. Saya kira nggak tahu tindakan apa dilakukan kepada penyidik. Saya hanya berharap Rasman dan Firdaus harus segera ditahan. Apa? Sejak dari dulu tidak ada maaf bagi kelakuan begitu jorok dalam segala hal. Mana orang manusia kayak gitu mau dimaafkan? Ya, kalian masih punya KTP nggak? Kalian dia KTP nggak lengkap nggak? Entah di mana KTP yang satu lagi. Tapi dia punya obat dulu. Tanya dia KTP yang lama kemana dia? Bang persiapan untuk apa bilang? Tanya. Bang persiapan Bang Rasman menuduh Bang Hotman udah menyuap hakim itu gimana Bang? Justru itulah salah satu tadi ada omongan keluar di rekaman itu live TikTok yang maksud saya masuk dalam berita acara, itulah salah satu tuduhan penghinaan itu.
saya sendiri tidak nyangka karena nggak kepikiran bahwa itu bakal sidang tertutup. Baru sadar saya, ternyata memang ini tentang kasus tuduhan fitnah tentang penjahat seks dan kelainan seks, dan dia justru sendiri yang menggambar-gambarkan akan saya buka chatting yang bernada asusila, ya kan? Dan itu juga dicantumkan dalam dia punya eksepsi. Makanya hakim cukup dasar mengatakan memang menurut undang-undang bahwa ini harus tertutup. Itu aja deh. Bang, ini kan tanggal 20. Artinya kalau artinya abang membantah bahwa menyuap hakim itu. Pret, itu jawabannya. Bang, tanggal 20 kan persiapan nih, Bang. Makanya aku datang itu dengan tenang. Mungkin dia yang bikin panas itu sesudah sidang ditunda gara-gara sudah tidak kondusif. Terus hakimnya mendengar doang, aku dengan tenang begini. Persis kayak Mr. Bean. Kalau begini ada berdiri langsung. Entah mau gua diapain, gua nggak tahu deh. Ya. Bang, untuk persiapan tanggal 20 seperti apa, Bang? Apa? Persiapan untuk tanggal 20 untuk Gue yang persiapan. Kalau gue mah ini perkara kecil sudah 38 tahun. Ini perkara yang lebih kompleks dari sini bagi saya sudah kecil. Bisa bawa bodyguard kapan? Bodyguard gue ini kamu. Kan lagi cewek-cewek yang kekar di sini ini. Ya, nanti saya bawa deh. Ya. Intinya, kalaupun dia ngomong aja, nggak ada chat gue yang tidak mau sama mau. Itu loh. Kalau mau sama mau dengan siapapun ya oke aja kan, ya kali ya. Kau pernah nggak di chat sama pacarmu? I love you, I miss you, pernah nggak? Sering kan? Tunggu giliran dari aku nanti. Kalau ada kata-kata gini, kamu seksi deh, itu apa? Dan kamu senyum, ya, kamu senyum. Kemudian sebagai balasan, ini yang terjadi. Sebagai balasan dari cewek itu malah kirim gua, tau nggak yang terjadi? Sesudah kejadian ini semua, aku dikirim undangan ulang tahun. Mana? Di mana itu? Di hotel Langham, hotel termahal. Ya si Glimaki mengundang saya ulang tahun dan menghadirkan penyanyi Hamili apa? Mahal ini, ya. Dia itu jadi terkenal sesudah kasus gua ini. Yang semula tinggal di daerah merah di Mangga Besar, di daerah Kubu yang tempat ada tahu lagi kehidupan malam, sesudah siapapun jadi asli hotel yang jadi ngetop sehingga sampai bisa membuat ulang tahun di Langham, hotel termahal di SCBD. Anehnya aku diundang, itu sudah menjelang akhir bulan Juni. Bapak Hotman datang ke ulang tahun saya. Sebelumnya pun aku juga dikirim foto dari Bali. Dia main organ, hanya sekitar pakai BH doang, ya. Dan aku jawab dengan, aku kangen deh. Di mana di situ pelecehannya? Mau sama mau. Oh, makanya nanti malam saya akan kirim sama kamu. I miss you darling. Ya, kalau dia langsung, oh mimpi Lamborghini di langsung. Makanya waktu sidang itu saya benar-benar tertawa, ini mau ngomong apa gitu loh. Karena Hotman tidak mungkin melakukan perbuatan yang keji. It's impossible. Saya tahu dengan kesuksesan gua, dengan banyaknya wanita ngefans sama aku seluruh Indonesia, saya tidak mungkin memaksa cewek apapun. Balik-balik ambisi cantik ya, dibalas dengan kiriman foto yang sangat seksi. Itu namanya mau sama gue gitu. Ya. Siapa? Ya terserah kalian, tapi gara-gara dia mengantok masuk TV lah, sehingga dia benar-benar sampai sekarang ekonominya super makmur, ya. Pertama saya dengar dekat dengan salah seorang sultan dari Malaysia, langsung bayangkan bisa menyewa artis tadi mahal ini di Langham, hotel terkenal. Habis itu pernah saya ketemu dia di Atlas Bali, ya, di Atlas Bali dia bagi-bagi duit 100.000, cum. Tapi ya
biarkanlah dia sukses. Cuma ini di frame, direkayasa oleh si Rahman untuk membalaskan dendamnya sama aku. Ini karena ada dendam. Lu tau kan dendam kenapa? Kenapa bang? Dia itu dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya dalam kasus di Polda lawan Kartika Putri. Dia dipecat di situ kan. Beberapa hari sesudah Richard Lee pecat dia, Richard Lee datang ke kantor saya untuk membuat postingan tentang skincare karena aku dikasih saham dan perlu promo, jadi mulai makan promo-promo. Begitu sudah promo, besoknya si botak ini telepon saya, kamu ribut-ribut gue ya? Aku nggak ribut, saya bilang. Jadi dia itu habis itulah dia bina terus, musuh-musuh gue dikumpulin, mulai ngomong terus, ini saya kenal sama Kok Masih Topul, dia ajak makan di rumahnya, semuanya ngata-ngatain gue. But I don't care, it's a cake, it's a small cake. Yang gue bikin marah itu adalah yang dibilang saya penjahat seks. Gue penjahat seks, ceweknya yang mau sama aku, apa ada penjahat? Dari sebelum itu cewek di sini, saya yakin 9 mau sama aku. Iya. Mau lambo, mau cincin. Ya itu dia, itu sebenarnya isinya itu. Kalaupun ada chattingan sama cewek, itu bukan penjahat. Penjahat itu kan melakukan tindak pidana, memerkosa, pedofil, ya kan? Kalau kelainan seks berarti saya ini suka laki-laki. Siapa bilang mau suka laki-laki? Dia harus beri kulit cantik begini. Ya, lah. Sebagai saksi ada lagi nanti bang. Nggak tahu, lihat nanti lah. Tapi sudah mulai mengerucut. Sekali lagi, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan menurut KUH pidana dikecualikan walaupun mencegah hal seperti ini terjadi. Kami mau kepada Kapolri agar kita akan tahan itu orang berdua itu, Rasman sama Firdaus, ya, biar pengen lihat apakah kekayaan uraniumnya itu akan dikirim ke penjara.